fayanzilur rahmah, Allah langsung mengantarkan rahmat. Wa yaghfiru dzunuba jami'an, dan juga mengampuni dosa-dosa semuanya, baik dosa kecil, dosa sedang, maupun dosa besar. Amin. Karena Allah berikan ampunan yang luar biasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah berpesan, fa'aruni fihi khairan minhu. Oleh karena itu perlihatkanlah kepadaku di bulan Ramadan itu berbagai kebaikan, apakah itu ibadah, kemudian akhlak, kepedulian, dan tentu juga sekaligus kita sangat takut dan hati-hati dengan dosa. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana dia juga telah diwajibkan terhadap umat-umat sebelummu. Mudah-mudahan kamu juga menjadi orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang telah mewajibkan puasa Ramadan itu kepada hamba-Nya. Nah, tentu bagaimana sikap kita menyambut kedatangan Ramadan itu? Pada kesempatan ini secara ringkas saya pilihkan, mari kita sonsong Ramadan itu dengan 5 sikap terbaik kita. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat insya Allah berjumpa lagi dengan Ramadan. Sebab kalau kita layangkan pandangan kita yang semakin jauh, barangkali kita banyak menemukan ada orang-orang yang Ramadan tahun lalu juga melalui Ramadan bersama kita, tapi Ramadan besok sudah pasti mereka tidak bisa ikut lagi karena mereka telah mendahului kita. Dan secara usia mereka tidak hanya lebih tua dari kita, ternyata ada yang seusia kita, bahkan ada yang lebih muda dari kita. Namun karena takdir ajalnya sudah sampai, mereka telah mendahului kita, dan otomatis mereka tidak berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Kita yang masih diberi kehidupan sampai saat ini bukanlah karena kehebatan kita untuk mempertahankan kehidupan kita, melainkan karena memang takdir ajal itu belum sampai kepada kita. Oleh karenanya, kesempatan Allah masih memberikan kita berjumpa dengan Allah, sangat patut kita syukuri. Yang kedua, mari kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hadis ternyata memang ada beragam redaksi doa menyambut Ramadan yang diucapkan oleh Rasulullah sendiri. Saya pilihkan salah satunya saja. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami. Ya Allah, ya Rasulullah, sampaikanlah aku kepada hilal bulan Ramadan itu dalam keadaan aman dan iman, dalam keadaan sehat walafiat, agar aku dapat memaksimalkan pengabdianku kepadamu. Nah, kalaulah Rasulullah saja sudah berdoa untuk disampaikan berjumpa, dan tentu kita umatnya menteladani beliau, mencontoh juga mendoakan seperti itu. Dan silakan juga kita berdoa tidak persis seperti yang redaksi doa itu, bahkan boleh juga dengan doa bahasa Indonesia, asal doa itu tidak dalam sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita sonsong Ramadan itu dengan senang hati, dengan gembira. Rasulullah bersabda, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala al-ghibah."
Siapa yang gembira dengan kedatangan Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya nanti disentuh oleh api neraka. Luar biasa. Dengan senang hati kita setiap kedatangan Ramadan, itu nanti keuntungannya kita bisa terhindar dari neraka. Cuma tentu senang hati ini maksud tidak hanya perasaan, tapi diiringi dengan yang keempat. Yang keempat, kita gali kembali ilmu seputar puasa Ramadan. Kita buka-buka kembali apakah buku-buku fikih yang di dalamnya ada dibahas bab puasa Ramadan, ataupun dengan kemajuan teknologi sekarang semakin mempermudah kita cari di internet tuntunan puasa Ramadan. Sangat banyak bisa kita pilih, kita buka, kita baca-baca. Itu dalam rangka menyegarkan kembali ilmu kita seputar ibadah puasa Ramadan. Mana-mana yang wajib, sunat, yang haram, yang makruh, dan yang mubah. Sehingga itu akan menjadi panduan kita dalam menjalani ibadah Ramadan. Yang terakhir, yang kelima, mari kita bertekad menjadikan Ramadan nanti menjadi Ramadan yang lebih baik lagi dari seluruh Ramadan yang pernah kita lalui sesuai dengan usia kita masing-masing. Begitu kita terus bertekad sampai pada akhirnya nanti memang akan ada Ramadan terakhir dalam hidup kita. Dan semoga itu yang terbaik dari seluruhnya. Sebab kita mengamati ada sebagai umat kita yang hanya rutinitas saja setiap datang Ramadan ya ikutlah ibadah Ramadan, tapi semangatnya tidak ada peningkatan, malah kecenderungan semakin melemah. Awal Ramadan ada semangat rajin ke masjid, sholat tarawih, tapi sudah separuh Ramadan, separuh pula jamaah tarawih tinggal. Sudah hampir habis Ramadan, sudah hampir tinggal jamaah tetap sebelum Ramadan lagi yang bertahan. Dan mereka yang sebelum Ramadan kemarin baru mulai seolah-olah sudah mengucapkan selamat tinggal masjid, insya Allah jumpa lagi dengan Ramadan tahun. Begitu terus dari tahun ke tahun. Berarti mereka seperti itu tidak ada tekad ingin menjadikan Ramadan itu Ramadan lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, bagi kita, mari setiap datang Ramadan kita bertekad menjadikan Ramadan itu Ramadan lebih baik lagi dari sebelumnya. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.